Salam, salam sade, salam hari Selasa, salam agak enak sedikit kita lihat altcoin ya, agak ada sedikit hijau walaupun nggak gimana, tapi oke lah ya. BTC domnya agak turun, mudah-mudahan bisa lebih turun lagi. Ini saya buat video. Posisi market cap naik hampir 1% ya, 0,96, hampir 1%, yaitu di 3,2 triliun. Volume naik 1,5%, volume transaksi di 97,5 billion. Nah, agak enaknya ini agak menguat balik. Tadi udah sempet ke 60,3 BTC dominance, terus 60,4, ini udah 60,5 lagi ya. Semoga jangan menguat, tapi lebih baik lah daripada kemarin sempet 60,8,9 ya. Altcoin enggak ini, nah ini udah agak hijau, agak positif lah kita lihat ya kan. Fear and Greed naik sedikit, kemarin di 35 masih fear, ini di 37 ya. Dan tadi daily candle-nya nutup agak hijau ya. Ya seperti yang inilah kita harapkan, karena kemarin itu weekly-nya sign-nya agak bagus sedikit untuk minggu ini. Mudah-mudahan ya minggu ini ya bisa dikasih reversal dikit ya kan, bukan dikit, banyakan biar altcoin bisa hijau ya kan. Sekarang tadi dia nutup daily di 97,4 ya, candle hijau. Oke lah, harusnya tren positif. Mudah-mudahan ya malam ini Selasa Mbak Jerome testify, mungkin nggak gimana, besok yang ditunggu gitu lebih ini. Tapi harusnya kalau malam ini si Mbak Jerome nggak gimana, saya rasa harusnya besok market juga agak lebih positif lagi gitu ya. Ya kita berharap lah, lihat merah terus kan capek, sakit mata juga kan, harusnya hijau-hijau biar lebih segar gitu. Nah, saya buat video sekarang posisi BTC di 97.658, ETH di 2681, Ethereum naik 2%, ya lebih tendang lagi Ethereum, kalau bisa naik balik di atas 3000, baru altcoin lebih enak dilihat ya. XRP $2.44, BNB 621, Doge udah balik 25 sen ya. Cardano agak ini sedikit agak good news ya, maka dia agak naik dikit. Cardano ada hampir 10% di 75 cents ya. Cardano karena agak sedikit good news. Itu Grayscale sendiri yang ajukan ETF Cardano gitu. Itu yang buat newsnya agak sedikit positif. Cardano biasanya ya melempem lemot gitu, sideways panjang di situ. Ini agak dia yang agak sedikit naik, ada 10% ya di 75 sen. Itu karena Grayscale ajukan ETF untuk Cardano. Litecoin lumayan ya, Litecoin ada naik 12%-an. Move oke ya, semalam ada ambil di 52 sen. Ini udah agak mantul 56 sen ya. Move boleh lah, ada rezeki. Mudah-mudahan masih bisa naik dia kan. Paling nggak lihat nih, dia move kalau nggak salah tanggal berapa? Minggu depan tanggal 18 dia ada ikut itu juga conference di Hong Kong kalau nggak salah ya. Ya semoga mudah-mudahan dalam 2 hari ini lebih kenceng lagi. Ini koin baru nih movement. Harusnya masih ada yang sorong lagi dia ya. Ini sekarang saya buat video di 56 sen, 77 ya.
Ini mungkin harusnya bisa disorong balik ke atas 60 sen ini movement ya. Semoga lah ya. Paling nggak ada hasil dikit lah untuk swing kan. Ini udah ada hasil. Maunya lebih tebel lagi dia sorong ke atas kan untuk move. Terus kita lihat untuk event hari ini ya nggak gimana, jam 10 sih. Wah, sau gila, volatile sekali ya. Gua semalam udah kena tendang, gua tunggu. Saya pikir nggak mungkin lah dia lewat ke 2009-an. Ternyata lewat, dia naik, saya ambil lagi di 2902. Sempet sampai 2909 tadi pagi ya, masih floating loss. Saya lihat mudah-mudahan nggak ketendang. Begitu habis tutup market pagi Asia buka lebih kenceng lagi naik, kena tendang kedua kali. Udah saya tungguin, terus cek candlenya, ini kayaknya di atas 2940 sampai 50 di situ range-nya, lihat di mana kan. Nah, sempet dia agak naik di 2942. Awalnya saya kira udah nggak mau. Ya udah di situ saya ambil short sekali lagi ya, ketiga kali. Ini harus jadi nih kan. Sempet dia naik lagi 2945. Saya pikir waduh, ini apa ketiga kali kena tendang, kok 3 kali kena tendang, swag banget gua pikir minggu ini berarti gua istirahat dulu kok ketiga kali kena tendang kan, karena baru habis saya ambil shotnya di 2942, langsung, padahal saya nunggu tuh, masih mau nggak, dia agak stuck dulu di 2942 kan, terus sempet 2940 gitu. Dia tendang, habis saya ambil shot, justru dia nendang ke 2945 kan, saya pikir aduh, ini apa mau ke atas sampai 2950 nih ya, atau lebih. Kalau kena tendang ketiga kali, aduh berarti stop. Nggak taunya ambruk dia, turun. Wah, yang ketendang ambil balik semua. Ini saya sisain, ada sisain 25% profitnya ya. Semoga makin tebal nanti ya. Siapa tahu agak lebih drop. Yang penting udah aman, tarik balik modal, profitnya ya, sisain 25%. Ya syukurlah yang ketendang ambil balik. Ya, untung juga lah. Gila, disorong terus. Ya memang ternyata gold naik ya. Gold naik terus. Ternyata bank-bank pada ini serok ya. Banyak bank yang udah mau collapse. Jadi dana yang ada mereka serok lagi ke emas gitu. Cari ini ya. Terus juga dengan newsnya yang beberapa makin dalam ekonominya, resesi ya, kayak Europe gitu ya. Jadi bank-bank yang udah sakit ya, termasuk udah pada kasih dire warning sih, makanya mereka dana yang ada dialihkan ke gold gitu. Itu yang buat ini. Dan juga faktor kedua, sebagian juga ambil gold gitu. Itu banyak ya goldback lah ya, pemain-pemain tuh boomer yang ambil barang ke gold. Mereka lihat kondisi dengan trade war sekarang ya, antara Trump. Sebenarnya trade war ini, walaupun Anda lihat kemarin Trump mau naikkan 25% ke Meksiko, ke Kanada, sebenarnya dia bukan mau lawan mereka ya, atau ke Europe. Sebenarnya trade war sebenarnya dia itu sama Cina gitu ya. Nah, Cina juga membalas trade war-nya. Nah, ini yang orang pikirkan, orang udah ancang-ancang ke depannya ini makin suram. Karena Pak, dengan trade war ini itu perusahaan-perusahaan ekspor anjlok, nggak bisa ekspor ya, nggak ada yang barang, nggak ada, market slow banget, dengan harga tinggi orang nggak belanja gitu ya kan, karena dengan denial barang tambah naik, inflasi naik gitu. Jadi udah diperkirakan ini akan anjlok gitu.
Jadi sebelum anjlok banyak yang alihkan dananya ke safe haven lagi, ke gold gitu. Maka gold naik kenceng terus dalam beberapa hari ini. Yang jelasnya banyak bank-bank yang udah memang dah kayaknya tahun ini udah bisa tutup kayaknya, gue rasa bisa udah bangkrut gitu ya. Jadi udah bukan ini lagi, bukan pasang infus lagi atau udah mendekati mau koma gitu ya, udah mendekati mau koma tuh. Jadi itu yang mereka lihat banyak ini. Karena yang kasih warning ini juga orang-orang dalam bank gitu. Kayak Bank of America, orang-orang dalamnya ada kenal-kenal sesama temen, itu udah kasih warning gejala gitu ya. JP Morgan ya. JP Morgan belakangan lebih terus terang karena dia rupanya makanya saya heran kok belakangan dia ngomong udah nggak ngawur, lebih benar dia faktor-faktor fakta dia kasih kebenaran gitu si bosnya JP Morgan, si Jamie Dimon ya. Ternyata rupanya dia udah clash sama Fed gitu ya, udah nggak ini. Makanya belakangan dia justru dia lebih mencondong deket sama Trump gitu. Jadi ketahuan. Nah dia juga kasih udah wanti-wanti dire warning gitu. Makanya pada banyak yang ambil safe haven pada serok ini. Itu salah satu kenapa gold naik kenceng gitu. Nah kita lihat malam ini kemana arahnya ya, paling enggak ya mudah-mudahan ada inilah si Fed, si Jerome Powell, pokoknya malam ini dia jangan hawkish deh ya, kalem-kalem aja suruh dia. Tapi semua pasti akan tertuju pada esok, karena esok penting keluar CPI ya. Nah keluar CPI baru selang CPI keluar 8.30, 1 jam setengah kemudian jam 10 dia testify lagi. Nah itu yang orang akan tunggu apa yang dia sampaikan. Nah kita harap positif ya, harusnya market udah harus agak hijau dulu, kasih fresh dulu keadaannya. Jangan terus di push merah, orang kan sakit mata pada lesu gitu ya kan. Ya paling bagus lagi maunya yang trade di gold, kejar ini ya kan. Nah ini harusnya gold koreksi dulu, baru sebagian yang trader yang leverage ini duitnya masuk balik ke kripto ya, baru bisa agak ini kasih suntik, kasih agak hijau dulu market, mudah-mudahan ya. Siapa tahu lah hari ini dia malam ini bisa agak koreksi dulu gold kan. Kalau dia koreksi ya semoga BTC-nya yang perform lagi. Bukan BTC, crypto altcoin sih. BTC perform malah dominance menguat, altcoin kegencet terus. Ini ETH ini ETH harus ada yang ini, post ETH harus aktif ini. Sorong dulu sampai 3.000 kan. Naikkan ke atas 3.000 lagi ETH biar altcoin juga enak dilihat gitu. Jadi ya simple aja sih, hari ini nggak banyak event juga ya. Kalau semalam kan saya bilang bisa kalian kalau mau swing udah bisa apa, kalau ada yang ambil barang ya harusnya ada cuan lah. Ini udah mulai ini. Mudah-mudahan masih bisa lebih tebal cuannya, harus bisa lebih hijau lah ya. Kalau ada ikutan ambil move, good luck, mudah-mudahan setelah Jerome Powell testify move lebih naik lagi ya. Karena dia tanggal 18 juga ada event juga di Hong Kong. Dia ada ikut event juga di Hong Kong kan. Belum lagi akhir Februari dia ada mainnet. Itu nanti lah. Lihat nanti. Market masih ini. Ini kalau dia besok CPI
oke, si Jerome Powell-nya soft, kind gitu kan, nggak oke sih. Itu bisa minggu ini kita lihat market dibuat hijau dulu lah, biar lebih cakep dulu kan. Kita harap gitu sih ya, doa bareng-bareng lah, semoga ada rezeki. Apalagi ini tanggal 11 ya kan. Kalau Mbak Jerome besok tanggal 12 dia kasih sinyal positif, market hijau tebal kan, yang lagi pacaran, lagi apa ada cuan gitu kan bisa beli hadiah ya untuk pacarnya Thanksgiving. Siapa tahu kan? Ya mudah-mudahan lah ya ada rezeki. By the way, sebelum saya tutup video saya kasih ini, dari minggu-minggu kemarin ada yang tanya, terus belakangan ini berapa hari ini termasuk teman-teman saya nelpon tanya, bener nggak ini Jepang influensanya begini gitu? Enggak, kalian kadang berita di Indo terlalu lebay, terlalu dibesar-besarkan, gimana pneumonia, kata influenza bahaya. Saya cek-cek berita, yang ngomong-ngomong itu nanti juga ujungnya suruh vaksin influenza, itu promote vaksin juga kayaknya itu. Nggak ada gimana Jepang, jangan karena berita si artis Taiwan itu meninggal, gua nggak tahu. Gua rasa ada faktor lain lah. Kalau waktu COVID saja di Jepang ini, itu yang meninggal minim sekali. Itu pun orang tua yang udah ada kendala penyakit gitu. Di sini penanganan bagus. Kalau dia kena influenza, pneumonia, gua rasa dia sendiri ada sakit lain atau dia nggak ngecek dulu, udah parah sampai putih bau ini, ya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau benar-benar ke dokter di sini aman aja gitu. Jadi nggak ada berita yang bilang influenza parah, pneumonia. Saya lihat ada lagi kan berita di Indo tuh yang tak berita dari mana, dia bilang artis mana datang ke Jepang habis pulang Indo kena pneumonia, mungkin tertular di Jepang lah. Pokoknya beragam. Saya kasih tahu, saya berkumpul, saya keluar belanja ke supermarket, nggak pernah pakai masker, semua tenang di sini, orang nggak ada. Turis-turis di Shibuya semua aman, mereka jalan ya, yang sensitif pakai masker, yang enggak ya banyak yang nggak pakai. Saya minggu ke gereja nggak ada wajib masker, kita dikumpul tempat rame nggak ada pak. Karena kenapa? Nggak ngerasa kayak di Indo heboh soal influenza, pneumonia. Indo aja yang heboh-heboh, selalu ya itu cari makan lah. Newsnya paling suka mereka yang gitu-gitu, dan masyarakatnya paling demen ya news negatif, terus takut sendiri gitu. Gue sampai capek beberapa yang nelpon kan tanya, gue bilang aman. Di komen ada yang tanya juga, udah saya jawab kan. Malah yang kenal nelpon saya, teman lah, family, aduh. Jadi di video ini saya jelaskan, aman, influenza ini cuma gorengan news, suruh kalian pergi vaksin. Vaksin influenza. Oga ya, jadi aman di sini, nggak seperti yang diberita-beritakan. Itu aja yang mau saya sampaikan sebelum saya tutup video di hari Selasa ini. Ya, good luck buat semuanya. Ya, salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.